Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forem 195. Kanal untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forem 195 yang terkasih, kita bertemu kembali setelah lebih dari 1 bulan kita tidak bertemu. Saya sedikit sibuk dikarenakan menyelesaikan season 4 dengan serial baru. Puji Tuhan, saya sudah menyelesaikan seluruhnya sebanyak 14 episode dengan topik perkenanan Allah untuk memperoleh keselamatan. Saudara-saudara yang terkasih, dari episode 4 dan seterusnya di season 3 ini, saya merubah format video kita menjadi lebih ringkas. Mungkin tidak akan sampai 15 menit. Yang saya pangkas di sini adalah doa awal dan akhir, serta format pembahasan yang lebih ringan agar durasi tidak terlalu panjang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mulai mengenal agama Jimat dengan lebih dalam, dengan Kutim sebagai nabinya dan Al-Langit kitab sucinya yang jatuh gedebrus dari sorga. Jadi tidak usah heran, bahasanya juga bahasa sorga. Inilah yang selalu disombongkan penganut agama Jimat ini, yang tanpa sadar memperlihatkan betapa parahnya mereka dipermainkan iblis. Inilah topik kita di episode 4 ini. Di zaman teknologi yang sedemikian maju dan terbuka serta bebas seperti saat ini, semua orang bisa mencari informasi seluas-luasnya tanpa ada dinding pembatas. Inilah perkembangan teknologi yang akan terus meningkat dan akan dicapai manusia secara eksponensial. Karena teknologi yang sebelumnya menemukan teknologi baru, jadi perkembangannya memang sangat cepat. Di sisi iman, harus selalu mampu membungkus teknologi untuk selalu mengingatkan bahwa semua itu adalah anugerah Tuhan. Ya, perkembangan teknologi memang seturut iman. Di sini kita sebut iman Kristen tinjauan kita. Karena ini adalah perintah Allah Yahweh sendiri untuk berkuasa atas seluruh bumi, mengelola ciptaan Tuhan di bumi. Arti yang lebih luas, menjaga seluruh bumi, termasuk dari kemungkinan gangguan dari luar bumi. Allah yang luar biasa. Dari sinilah kita dapat melihat iman yang seperti apakah sebenarnya yang mampu membungkus teknologi itu. Hanya satu jawabannya, yaitu iman yang selalu berada di depan perkembangan teknologi. Iman yang berasal dari Allah, yang berada di segala zaman. Kenyataannya lah, sudah sangat banyak agama yang tenggelam di lindas teknologi. Ini diakibatkan oleh iman yang ditanamkan, bukanlah dari Allah yang benar, yaitu Allah yang menyatakan dirinya bahwa di dalam Dialah segala sesuatu diciptakan. Dengan demikian, Dia mampu memberikan iman untuk membungkus perkembangan teknologi. Ajarannya mampu diimplementasikan umatnya karena sesuai dengan hati nurani. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forem 195 yang terkasih, apakah yang terjadi bila iman tidak mampu membungkus teknologi? Yang pasti, agama yang mengenalkan Tuhan yang memberikan iman itu bukanlah Allah yang benar. Karena pribadi Allah tidak akan tenggelam dimakan teknologi dan zaman. Kitab sucinya akan dirobek-robek oleh teknologi, ditelanjangi habis-habisan. Segala yang diajarkan oleh para guru agama hanya sebuah kebohongan besar yang terus-menerus. Sampai kapan bisa dipertahankan? Tidak akan bisa lama dipertahankan.
karena sebuah proses keruntuhan berlangsung cepat. Apakah akan habis? Tidak akan bisa habis. Karena iblis tetap bekerja, mengajak sebanyak mungkin umat manusia untuk mengikutinya. Jadi, memang akan banyak orang yang diselamatkan, tetapi tetap banyak juga yang akan tetap binasa. Yang binasa ini adalah memang orang-orang yang sudah ditentukan untuk binasa, dikarenakan dia tidak mau membuka mata hatinya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun dia sebenarnya sudah sering mendengar tentang juru selamat bernama Yesus Kristus. Allah yang luar biasa. Dia tidak mau memaksa, tetapi dia mengajari manusia melalui apapun, termasuk seperti saat ini melalui teknologi. Dan dia membuka kedok iblis, dan dia memberi pilihan kepada kita, mengikuti dia atau mengikuti iblis. Saudara-saudara yang terkasih, manusia dengan teknologi membuat berbagai upaya untuk menerjemahkan seluruh kitab suci ke dalam seluruh bahasa yang ada di muka bumi ini. Apakah bisa dihalangi? Tidak mungkin bisa dihalangi. Karena manusia di seluruh dunia juga mulai paham bahwa isi sebuah kitab suci harus diajarkan dalam kesadaran penuh. Karena menyangkut harkat hidup di kekekalannya, kehidupan setelah matinya. Jadi, merupakan hak yang paling azazi dari seluruh hak azazi. Karena tidak seorang pun bisa menanggung dosa akibat kekeliruan sebuah agama. Jadi, biarkan orang yang mengalaminya untuk memutuskan. Cara yang paling mudah adalah menerjemahkan ke bahasa yang dapat dimengerti semua manusia. Biarkan manusia yang memilih. Apakah nanti tidak akan diselewengkan penterjemahannya? Tidak ada gunanya menyelewengkan sebuah penerjemahan. Di samping tidak ada untungnya untuk menyelewengkan, para penterjemah juga tidak satu atau dua orang, tetapi terdiri dari sekumpulan pakar yang sangat kredibel dalam bahasa, sejarah agama, geologi, arkeologi, dan lain sebagainya. Allah yang benar adalah Allah yang meminta umatnya untuk mengenalinya. Supaya apa? Supaya kita tahu karakternya. Dengan mengenalinya, kita tahu bahwa Allah itu kasih adanya. Sehingga kita mengerti tentang kasih dan menanamkan kasih di dalam diri kita. Itulah Allah yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penolakan terhadap terjemahan sudah runtuh. Karena banyak umat yang sangat kebingungan melihat kitab sucinya sendiri. Mereka mencari kebenaran dengan belajar lebih mendalam. Mereka mencari dalam bahasa yang mereka mengerti. Dari proses pencarian, banyak dari mereka yang memperoleh pencerahan, kebenaran. Mereka dapat memutuskan yang terbaik dari Allah yang benar bagi mereka. Mereka dibebaskan dari belenggu yang selama ini menyesakkan mereka, yang terkadang sudah tidak mereka sadari. Pola pikir mereka sudah terbentuk dengan ajaran iblis, sekalipun bertentangan dengan hati nuraninya sendiri. Iblis memperbudak mereka dengan cara halus, tetapi yang tampil di permukaan sangat mengerikan. Bagi penganut agama jimat, tinggalkan agama ini. Pelajari habis-habisan kitab Al-Langit, termasuk para pemuka agama jimat. Ajarkan apa adanya tentang Al-Langit, bukan interpretasimu sendiri. Karena murka Allah ada di hadapanmu bila engkau tidak bertobat.
kenali Allah yang ada di dalamnya. Ke sorga atau kemana engkau dibawanya? Apakah sorga yang masih penuh dengan nafsu duniawi? Bila seperti itu, segera tinggalkan. Carilah Allah yang sesuai dengan nuranimu, di mana engkau bisa mengasihi Allah dan sesama manusia dengan tulus. Di sorga, seluruhnya adalah rohani, karena Allah itu roh kasih. Di sorga Allah, kita tidak membutuhkan kenikmatan duniawi lagi. Bila engkau tetap menginginkan sorga yang penuh nafsu duniawi, engkau sama sesatnya dengan nabimu. Karena itulah yang dituntut Allahmu melalui kitab Al-Langit. Kebinasaanlah yang akan engkau peroleh. Saran terakhir untuk umat jimat seperti ini. Logika sederhanamu kembangkan. Allah yang seperti apakah yang melarang manusia mengenali Tuhannya dari bahasa ibumu sendiri? Bebaskan dirimu dari perbudakan yang terselubung. Allah yang benar akan membebaskanmu. Amin. Tuhan memberkati kita semua.